ya yang nggak salah itu. Jadi yang nggak salah itu dibeblesin itu banyak teman-teman ya. Dan saya pun ini kasus saya ada kasus kemarin itu yang saya udah disidangin dari PN, PT, MA, udah ada putusan MA Inkrah, disidangin lagi di PN, gila. Jadi ada asas hukum sebenarnya namanya nebis in idem. Jadi satu orang itu nggak boleh diadili 2 kali atas perkara yang sama. Ya. Double jeopardy kalau di Amerika itu. Ya, nah saya ini sekarang sedang mengalami itu. Jadi satu-satunya manusia di Indonesia yang akan diadili, yang sudah diadili 2 kali di Indonesia, itu Alvin Lim. Jadi sidang kedua ya? Itu satu hari langsung periksa saksi, periksa terdakwa, langsung baca tuntutan, gila. Tuntutan itu harusnya disiapin dulu, ada namanya rentut. Ini kagak, dia langsung udah ada. Jadi berikutnya ini nanti sidang berikutnya langsung vonis. Karena kenapa? Itu dari orang-orang oknum-oknum aparat penegak hukum itu mereka sudah berkolusi. Alvin ini bahaya dan harus dijeblosin di situ. Tapi saya yakin teman-teman, saya yakin ini adalah satu cara di mana Tuhan will do miracle. Karena kenapa? Saya pun kemarin udah pernah dijeblosin yang pertama, dan saya lepas, orang kaget di situ. Jadi anak-anak Tuhan itu selalu bekerja dalam luar biasa. Nggak ada yang biasa-biasa aja. LQ itu bekerja dalam luar biasa. Kita ini, klien kita ini hampir 1 triliun. Di ini doang loh, di Indosuri aja loh, 1 triliun. Kita baru 3 tahun lah berjalan. Itu klien kita udah hampir 5.000 orang, bayangin. 5.000 klien. Kantor hukum lain mana ada? Karena kenapa? Disinilah tumbuh kepercayaan kita ini nggak setengah-setengah. Kita nggak setengah-setengah, dan mereka tahu ketika kita turun kita fight. Jadi kemarin itu saya ada klien yang harusnya bebas, dia masih mau penjara. Saya tantangin kepala lapasnya, saya bilang, kamu lebih dari jam 12 klien saya nggak keluar, saya laporin polisi kamu 3.30 penyekapan. Akhirnya keluar juga tuh jaksanya kucul-kucul. Ujungnya sebenarnya mau minta duit di situ. Jadi saya nggak ada itu kayak begitu kompromi-kompromian. Ya, polisi udah berapa kali bilang sama saya, Pak Alvin, kalau Pak Alvin kayak begitu terus caranya nanti nggak bisa dapat teman loh. Ya kan, dimusuhin. Saya bilang, dan dia bilang kalau cara kayak begitu nanti Pak Alvin kan cari duit di sini. Saya udah berapa kali diancam. Kamu di Polda, kamu mau cari duit di Polda kan? Dia bilang. Saya jawab mereka, tidak Pak. Anda yang butuh saya, bukan saya butuh kalian. Yang kasih saya uang itu Tuhan, saya bilang. Tuhan yang kasih saya berkat. Tuhan yang bawa klien. Kalau klien kasih ke saya, tinggal terserah saya mau bagi ke kamu apa enggak, segituin. Saya tembak balik. Jadi jangan kalian berpikir kalian yang kasih saya duit, saya bilang. Klien ini saya pegang. Jadi dari tingkat kepolisian, kejaksaan sampai kehakiman, saya yang pegang, bukan Pak Polisi, saya gituin. Jadi saya satu-satunya yang berani talk back. Sampai 12 orang waktu itu polisi, saya tendang mejanya. Akhirnya mereka mikir juga di sana kan. Saya dipanggil sama atasannya, Pak, lain kali jangan gitu Pak. Bapak maunya apa, udah deh. Ya. Jadi saya sampai di kejaksaan, pengadilan negeri Tangerang juga banyak yang udah kenal. Jadi mereka kalau lihat Pak Alvin, udah, bos lu jangan keluar, udah lu aja, lu maunya apa deh. Ngomong udah deh, jangan ini nanti ribut. Jadi mereka takut semua itu pada udah, karena tahu kalau nggak sesuai dengan yang kita iniin, pasti naik berita. Naik berita, saya cari-cari kesalahannya, copot. Jadi jaksa udah ada bintang 2, ya di Kejaksaan Agung juga yang copot, saya laporin ke Jamwas di situ. Jadi kita punya reputasi itu cukup sangar, termasuk hakim. 2 hakim dicopot, saya laporin, penyalahgunaan wewenang. Sampai saya dipanggil KY, komisioner KY bilang, Pak Alvin, tolonglah hakim kami jangan dilapor-laporin polisi. Jadi hakim-hakim semua saya lapor-laporin ke polisi. Pusing mereka, kenapa pengadilan digerebek terus sama polisi? Karena kan saya laporin, diperiksa akhirnya kan. Nah jadi dia bilang, Pak kalau ada apa-apa, kalau ada hakimnya kelihatan yang nggak benar, lapor dong komisi yudisial. Saya bilang, apa gunanya? Jeruk makan jeruk nggak akan bisa, saya gituin. Percuma kalau kalian nggak punya gigi.
Sempat saya ngomong begitu ke komisionernya. Jadi hukum di Indonesia ini Pak, sorry to say gitu ya, berantakan Pak, berantakan. Jadi kita benar-benar harus doa supaya bangsa ini mendapatkan pemimpin yang benar-benar mau melakukan penggantian. Kalau nggak repot Pak. Indonesia ini kalau nggak benar-benar diganti pimpinan-pimpinannya, ya kan. Jadi mereka tuh cuma pura-pura doang, sandiwara. Banyak sekali itu kasus-kasus yang sudah sandiwara, pesanan. Jadi teman-teman lihat deh, yang nggak ada duitnya itu bisa sidang tuh cuma 2 kali doang. Habis itu langsung putusan, nggak ada pemeriksaan apa segala macam. Ya, kenapa? Karena itu cuma sandiwara, dia udah atur, udah tahu tuntutannya berapa, putusannya berapa. Ya, jadi percuma, keadilan itu nggak ada. Itu yang saya lihat teman-teman. Ya, jadi whatever kita belajar di buku kuliahan, saya belajarin di buku kuliahan, nggak kepake realitasnya, nggak kepake di situ. Ya, jadi polisi pun mayoritas nggak ngerti hukum dan mereka nggak peduli. Yang penting kalau mereka udah tangkap, nanti tinggal jaksa aja yang ngurusin, ya kan? Dan biasanya jaksa kalau udah ditangkap sama polisi, jaksa ngikut. Dia nggak akan mau bilang itu nggak bersalah. Hakim pun juga gitu. Kenapa? Mereka mau duit. Ya kan, oke, memang lu bener nih anggap, ya kan. Tapi kamu mau lepas dari penjara, ya udah bayar dong, penangguhan dong. Penangguhan 200 juta sini, ya kan. Jadi semua itu duit itu ya. Jadi teman-teman Indonesia ini sudah ada dalam kuasaan cakupan mamon, ya. Jadi kan Tuhan bilang, orang yang cinta mamon itu nggak akan bisa masuk surga. Dia harus milih, Tuhannya itu siapa? Mau Tuhan Yesus atau Tuhan Mamon? Kalau kita milih Tuhan Mamon, ya sudah. Tuhan bilang kok, orang kaya itu sangat sulit masuk ke dalam surga. Lebih gampang nyari jarum dalam jerami. Ya, nah inilah yang saya lihat Indonesia ini udah ada dalam cengkraman Mamon. Jadi posisi bahaya sih situ. Nah makanya Fedi Sambo pun juga walaupun dia Kristen, kan ada berita juga kan dia mau sogok Baradae 5 miliar atau berapa di situ kan. Dan petugas HAM juga kan ngaku, dia bilang mau dikasih uang sama dari bapak katanya waktu dipanggil orang dari Komnas di situ. Ya, jadi inilah yang terjadi teman-teman. Anak-anak Tuhan ini sudah masuk dalam jeratan mamon. Jadi teman-teman, para pendeta, para pejuang Tuhan, bantu dalam doa. Kalau perjuangan saya bukan pastor, perjuangan saya ini membela orang-orang yang di penjara yang memang sebenarnya dia benar gitu loh. Ya, itu yang setengah mati akan saya bela di situ. Dan saya ancaman itu udah banyak teman-teman, ancaman udah banyak. Ya, bukan cuma yang laporin polisi, hampir tiap hari saya diikutin terus, pasti. Intel yang ngikutin saya tuh bisa 20. Saya bisa tahu. Teman saya udah bilang, handphone saya juga disadap, apa semua segala macam. Udah kayak teroris saya. Cuma saya nggak takut, ya kan? Karena kenapa ya? Saya lawyer, orang-orang tahu hidup saya naikin ke podcast, jadi orang tahu di situ. Ya, cuma inilah kita yang bisa bantu minimal kita bantu doa. Ya kan, kalau memang kita bisa bantu orang-orang yang terjerat hukum mau besarin LBH atau ini, ya kita perlu susun yang namanya people power. Jadi mungkin teman-teman yang di luar negeri bikinlah sebuah network media ya. Saran saya bikin sebuah network media. Jadi kalau ada anak Tuhan, hamba Tuhan yang dikriminalisasi, langsung buru-buru ditweetin, digerakin.